Halo Sobat Kumis, sudah malam Jumat berarti sekarang saatnya Kupas Mistis menemani malam kalian semua. Dan hari ini masih digantikan oleh Kevin, menggantikan Om Don nih karena Om Donnya berhalangan hadir ya. Jadi untuk malam ini akan ditemani oleh Kevin dan kita akan membahas sebuah tema yang sangat seru banget. Kita akan ngomongin tentang pesugihan dan pesugihan bersekutu dengan iblis. Dan sekarang nih kita sudah kedatangan pakarnya, ahlinya nih ya di ilmu-ilmu seperti ini. Di sini sudah ada Mas Ipang Sebastian. Halo Mas. Halo, Mas. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini kita udah pernah ngobrol ya sebelumnya. Waktu itu seru banget ngobrol-ngobrol tentang apa ya waktu itu daun kelor. Iya betul. Dan sekarang kita ngomongin tentang pesugihan. Mungkin kita basicnya dulu nih Mas Ipang. Sebenarnya pesugihan itu apa sih Mas Ipang? Nah, pesugihan itu suatu ininya seseorang perjanjian atau melakukan di luar akidah ya kalau kita membahas masalah agama. Jadi seseorang itu melakukan perjanjian dengan jin atau iblis. Oke. Sesuai dengan tema yang tadi kita bilang ya, pesugihan bersekutu istilahnya, bersekutu dengan iblis. Apa berarti emang meminta bantuan kah atau meminta apa gitu ke iblis ini? Kalau pesugihan. Betul. Jadi si seseorang itu meminta bantuan dengan ritual-ritual yang tertentu ya. Oke. Nah, mereka itu bersekutu, lalu si jinnya itu akhir dari itu tuh meminta gitu. Ya, diibaratkan tumbal. Meminta imbalan. Iya. Gitu. Berarti sudah diberikan sesuatu, maka si yang dia bersekutunya itu pasti meminta sesuatu juga gitu. Betul. Ya, Betul. Berarti apakah ini termasuk dalam ilmu hitam, Mas Ipang? Dan asal muasalnya itu dari mana sih pesugihan ini? Pesugihan itu berasal dari tanah Jawa ya. Mungkin bisa dikatakan Jawa Timur atau di daerah mana gitu kan. Jadi dulu ada sebuah cerita udah legenda ya. Jadi seseorang itu karena keadaan orang tak mampu dihina sama seseorang karena bisa dikatakan si yang dihina ini seorang laki-laki, dia suka sama perempuan gitu, Mas. Akhirnya karena dia keadaan miskin, akhirnya dia tuh kalut. Akhirnya dia pergi ke suatu tempat, bertemulah dengan seseorang. Nah, akhirnya di situ dia bercerita kalau dirinya dihina. Si bapak tua itu memberikan solusi. Kalau kamu nggak mau dihina, mau nggak caranya seperti ini? Karena dia pikirnya udah kalut, udah mentok, akhirnya dia lakukan, menghalalkan segala cara, dan akhirnya tumbalnya ibunya sendiri. Seperti yang tadi dibilang sama Mas Ipang ya, kalau emang ketika dikasih sesuatu pasti meminta bayaran dan itu tumbal. Dan dia di legenda awal mulanya pesugihan dia tumbalnya adalah ibunya sendiri. Oke, menyeramkan ya. Tapi kalau boleh diceritain nih Mas Ipang, sebenarnya ada beberapa jenis pesugihan sih? Apa hanya meminta kekayaan atau? Sebetulnya kan ada beberapa ya. Yang pertama kan meminta kekayaan, yang kedua bisnis, supaya bisnis mereka itu atau usaha mereka itu laris manis gitu kan. Ya, tapi rata-rata ya itu untuk usaha itu. Rata-rata untuk menambah kekayaan mungkin ya. Karena dari katanya sendiri pesugihan, sugih itu dalam bahasa Jawa itu kan kekayaan. Gitu.
Nah, kalau misalnya aku sempat baca-baca di beberapa mungkin cerita-cerita banyak entah artis atau musisi gitu ya Mas Ipang yang istilahnya menjual jiwanya ke setan atau ke iblis gitu. Nah, apakah itu mirip dengan pesugihan ini atau berbeda tipe nih? Menjual jiwa dan pesugihan. Itu beda ya. Tapi ya masuk pesugihan. Tapi beda alur. Oke, beda alur. Beda ini. Itu tapi sama. Karena mereka itu bersekutu, bersetubuh dengan ini. Ada salah satu di Jawa, mereka pengen kekayaan. Nah, mereka itu datang ke suatu tempat, mereka syaratnya harus bersegama. Oh, ini sempet rame juga ya kalau nggak salah di sosial media di salah satu gunung yang ada di daerah Jawa ya. Iya. Apakah itu salah satu ritual ya Mas Ipang? Atau Ritual. ada berapa banyak sih ritual untuk pesugihan ini? Banyak ya. Ya salah satunya itu bersegama, yang keduanya sesaji yang harus disediakan. Terus ayam cimani apa segala macam gitu. Mungkin kalau sesajen untuk diberikan ke yang dia minta mungkin ya. Betul. Nah, kalau misalnya tadi yang di awal masih Pang bahas bersetubuh bersama di salah satu tempat, itu apa kira-kira yang diminta oleh si iblisnya gitu? Ya, si iblis itu kan dalam arti gini Mas, kalau kita ini ya, jadi si iblis itu memasuki si tubuh seseorang. Karena di sana itu mereka datang ke situ mau laki-laki ataupun perempuan datang, mereka bersetubuh. Itu kan, ya itu menjadi syarat yang utama, syarat mutlak, harus bersetubuh. Oke, berarti tergantung dari permintaan Betul. yang ada di sana gitu ya. Betul. Iya. Nah, kalau misalnya mungkin ada Mas Ipong udah pernah bertemu nggak Mas Ipong dengan orang yang melakukan ritual pesugihan ini? Pernah. Apa ada ciri-cirinya nggak Mas Ipong? Ciri-cirinya ya pertama mereka itu sangat pesat dalam usahanya. Oke. Kekayaannya itu sehari dua hari makin berkembang. Tiba-tiba kaya Tiba-tiba kaya gitu. Dalam tempo 1 minggu loh kok bisa beli mobil. Oh. Nah, sedangkan usaha dia tukang bisa dikatakan contohnya cuman jualan mie ayam. Kok satu minggu bisa kebeli mobil. Iya. Seperti itu. Tapi apa mereka selalu mencoba menutupi Mas Ipang dengan pesugihan ini? Pasti akan ditutupi. Oh, gitu. Berarti nggak ada yang secara terang-terangan, ibaratnya kan Mas Ipang adalah pakar spiritual. Mungkin mereka nggak ada yang secara terang-terangan bilang, oh ya habis dari mana. Oh tidak gitu. ada, mereka selalu menutupi dirinya. Oh, gitu. Oke. Nah, apakah si pesugihan ini selalu berhubungan dengan kekayaan Mas Ipang? Atau mungkin bisa ke jabatan, pekerjaannya dia gitu? Bisa jadi, karena mereka datang ke suatu tempat itu bukan hanya untuk kekayaan saja, tapi untuk sebuah jabatan, untuk karir apa dan sebagainya. Tapi ya intinya adalah untuk menambah kekayaan gitu. Betul, ya, balik lagi ke situ ya, balik lagi ke kekayaan karena itu yang utama. Itu yang utama, betul. Karena ya dengan jabatan mungkin dia dipermudah di pekerjaannya, akhirnya dia hartanya juga lebih mudah didapat. Nah, kalau misalnya tadi Mas Ipang udah sempat membahas tentang tumbal. Apakah tumbal itu emang menjadi syarat pasti ketika melakukan ritual pesugihan ini? Itu menjadi syarat yang pasti dan mutlak. Ketika kita melakukan ritual di suatu goa atau di suatu tempat, misalkan bersemedi, lalu beberapa hari dengan sesaji itu kan, akhirnya si jin itu datang.
kamu mau apa? Ya. Saya pengen kaya katanya. Gini kan syaratnya gini, entah sebulan sekali atau setahun sekali harus datang lagi ke sini. Apakah bisa dia nggak datang? Cuman kan syaratnya itu harus ada tumbal. Nah, akhirnya mereka bisa berkomunikasi melalui batin. Dia disuruh makan ayam cimani mentah-mentah. Oh, itu ketika nggak datang atau pas ketika ritual? Iya. Sebetulnya Mas, ketika dia udah deal, istilahnya udah deal ya, dan si pelaku memakan ayam cimani mentah-mentah itu padahal bukan ayam, tapi anaknya yang di rumah meninggal atau istrinya. Oh, oke. Jadi kayak medianya gitu ya? Medianya. Gitu. Oke. Berarti secara si yang melakukan ini dia tidak mengetahui kalau ketika dia makan ayam itu yang keluarga di rumahnya ada yang meninggal atau apa gitu ya? Tidak tahu. Tidak tahu. Oh, menjebak berarti ya. Terjebak. Makanya jangan dilakukan nih Sobat Kumis. Terlalu menyeramkan. Nah, apakah tumbalnya itu selalu orang terdekat Mas Ipang? Pastinya keluarga. Oh, yang memiliki ikatan darah gitu ya? Betul. Entah itu istrinya, anak-anaknya. Apakah si tumbal ini ibaratnya kalau mungkin di dunia pekerjaan ada deadline-nya gitu Mas Ipang? Atau ketika melewati batas itu apa yang akan terjadi sih Mas Ipang sama orang yang melakukan pesugihan ini? Ketika melewati batas, ya kalau istilahnya kalau dia emang benar-benar mengikuti aturan, hartanya kan kekayaannya semakin berlimpah. Akan tetapi jika memang istilahnya perjanjian dia dilanggar, maka si jin itu akan datang menghampirinya dan dirinya yang akan menjadi tumbal, yang akan menjadi tewas. Oke. Jadi menyerang dirinya sendiri gitu. Menyerang dirinya sendiri. Gitu. Iya. Ketika perjanjiannya gak dipenuhi berarti gitu ya? Ya, tidak terpenuhi dan dilanggar. Gitu. Ya emang sama manusia aja ketika janji dilanggar emosi pasti. Apalagi dengan kaum goib gitu ya. Nah, si tumbal ini apakah ada ibaratnya mungkin perjanjian ini akan selesai ketika dia sudah memberikan let's say 10 tumbal, atau mungkin ini akan terus berlangsung sampai ke 7 turunan. Dan kalau nggak dikasih berbalik ke dirinya sendiri. Wah, itu menyeramkan sekali. Nah, ini sempat rame nih Mas Ipang beberapa waktu lalu di internet. Ada yang mungkin menawarkan jasa pesugihan. Nah, tapi sekarang sudah mulai surut nih yang lewat online ya. Itu menurut Mas Ipang gimana? Apa mungkin balik ke konvensional? Balik lagi ke konvensional itu sendiri gitu. Lebih memilih datang aja gitu kali ya. Iya. Apa emang online nggak terlalu hype di orang-orang yang ingin melakukan pesugihan? Ya sebetulnya kan memasang iklan lewat online, lewat pesugihan gitu kan dampaknya ke dirinya sendiri Mas. Mencorengkan namanya sendiri sebetulnya. Kecuali kalau yang baik-baik gitu kan. Misalkan pas minyak untuk pengasihan untuk ini kan udah lumrah. Penyembuhan gitu kan, itu udah lumrah. Nah ini pesugihan. Itu kan ilmu hitam. Menjelekkan namanya sendiri. Menjelekkan namanya sendiri. Gitu. Iya. Mungkin itu juga penyebabnya jadi nggak rame lagi sekarang ya. Karena malah mencoreng nama baiknya gitu. Nah, ini juga lumayan banyak nih Mas Ipang. Ada yang bilang jasa pesugihan Islami. Nah, itu apa tuh Mas Ipang? Nah,
Kalau pesugihan Islami itu begini Mas, misalkan kita datang ke suatu orang pintar, ini namanya pesugihan ilmu putih atau disebut pesugihan putih. Oke. Itu tanpa tumbal. Oke. Jadi ritualnya itu kita bangun tengah malam dan zikir. Oh, oke. Itu Hanya itu aja. ya, dan ada syarat-syarat tertentu Iya. yang harus dilaksanakan seperti sholat duha harus berapa rakaat. Berarti dengan cara yang Islami gitu ya, Islami bisa dibilang itu. ya. Oke. Nah, terus baca Qur'annya dari ayat sekian sampai ayat sekian gitu. Itu harus rutin. Oke. Dan apakah efeknya secepat ilmu pesugihan yang menggunakan tumbal? Tidak. Kalau ilmu pesugihan putih itu membutuhkan waktu tertentu. Oke. Kalau istiqomah insya Allah. Tapi kalau ilmu hitam ya maaf, 2 hari 3 hari langsung ada Langsung kaya. Iya. Oke. Kalau misalnya mungkin banyak yang sering bercerita juga di sosial media nih Mas Ipang. Kalau misalnya ketika mungkin ada beberapa teman-teman kita yang bisa dibilang indigo atau mungkin bisa melihat makhluk halus, ketika datang ke suatu tempat ada entah bisa dibilang pocong atau kuntilanak yang lagi ngejilatin piring. Nah, apakah itu termasuk di bagian pesugihan ini? Betul. Oh, ditaruh Satu makhluk, entah itu berupa kuntilanak atau tuyul biasanya kan, nah, atau pocong gitu, untuk memperenak rasa. Iya, ketika makan di situ. Iya. Karena banyak yang bilang kalau misalnya dibungkus rasanya beda tuh. Gitu kan. Rasanya hambar. Oh, Emang seperti itu. Iya. Itu salah satu jenis pesugihan. Pesugihan. Oke. Itu lumayan menyeramkan sih ya ketika lagi makan. Terus mungkin nggak sengaja melihat siapa itu lagi jilatin piring. Nah, tadi Mas Ipang sempat bilang tuyul. Tuyul juga termasuk berarti. Termasuk. Nah, tuyul itu sistem kerjanya emang mencuri uang. Mencuri uang. Oh. Dan nah, kan kalau ketika pesugihan itu memperkaya diri sendiri dan tuyul ini mencuri uang orang, itu berarti termasuk ya untuk memperkaya diri sendiri. Termasuk. Ya? Walaupun mencuri uang. Iya, termasuk. Oh. Ya kan karena si tuyul itu nanti setor ke tuannya. Iya. Tapi kan ada jaminannya Mas tetap. Apa tuh? Jadi si tuyul, ya ibarat kata kan tuyul ini anak kecil, harus disusui. Oh, iya. Mau nggak mau istrinya harus menyusui. Oh. Dan sebenarnya itu bukan air susu, tapi yang dihisap itu darah. Oh gitu. Semakin lama si dibilang kata istri ini badannya akan kurus kering. Karena si darahnya itu dihisap. Iya. Iya, ini aku sempat dengar beberapa kali juga tentang tuyul itu harus disusui gitu ya ibaratnya ya Mas Ipang. Nah, tapi benar gak sih Mas Ipang kalau tuyul ketika kita mungkin rumahnya nggak mau diganggu sama tuyul, kita taruh kepiting. Ya, betul. Emang entah itu kepiting, bisa kelereng, bisa permen. Oh. Karena itu kan kesukaan si tuyul itu. Iya. Bukannya nyuri malah main-main nanti. Kedistrak gitu ya tuyul Iya. ya. Malah main yuyu gitu istilahnya. Iya. Berarti tuyul juga termasuk pesugihan. Tadi juga kuntilanak yang ngejilatin atau mungkin pocong yang ngejilatin piring termasuk pesugihan. Selain itu ada ini nggak sih Mas Ipang, apa mungkin benda atau istilahnya jimat gitu? Kalau jimat itu biasanya itu bisa seperti keris. Tapi itu bukan pesugihan. Oke. Tapi itu untuk menarik kerejekian kita. Oh, gimana tuh Mas Ipang? Ya seperti keris, seperti apa namanya raja yang kertas
di tulisan huruf Arab gundul. Iya. Nah, itu sebetulnya bukan pesugihan, Mas. Oke. Itu buat penarik rezeki, seperti buat orang yang susah jodoh, buat memperdekat atau mempercepat jodoh tersebut. Oh, Gitu. berarti ini tidak termasuk pesugihan ya? Kalau Tidak. misalnya jimat itu. Tidak, ya itu Oh. bisa dikatakan itu media, namanya tetap pesugihan tapi namanya pesugihan putih. Oh, ya karena nggak memakan tumbal. Tidak istilahnya. memakan tumbal. Iya, Dengan iya, syarat-syarat kan istilahnya kan harus sholat apa segala macam. Nah, itu medianya seperti itu. Iya. Berarti jimat ini istilahnya yang boosternya gitu mungkin ya. Ketika Iya. dia sudah menjalankan ritual yang Betul. pesugihan putih ditambah dengan jimat yang dia miliki, akhirnya mungkin bisa lebih cepat gitu Betul. mungkin ya. Iya. Nah, tapi masih ngomongin tentang jimat nih, Mas Ipang. Sekarang tuh lagi rame di e-commerce yang jual keris, Iya. jual apa dan segala macam gitu ya. Apakah kita bisa memastikan keasliannya ketika dijual di e-commerce itu tuh? Kalau di online gitu ya, di e-commerce gitu, sebetulnya namanya Tosanaji, Mas. Ya Tosanaji. asli, tapi jenisnya Tosanaji. Itu jenis apa tuh, Mas Ipang? Ya keris juga sama. Tapi kalau keris yang asli itu dari zaman era tahun kerajaan, Iya. itu sebetulnya terbuatnya dari batu meteor. Iya. Yang diukir, yang dibentuk sekian rupa, dipuasain, diritualin oleh empu-empu terjaman dahulu. Tapi kalau sekarang emang namanya keris, tapi namanya keris Tosanaji yang terbuat dari besi baja atau besi apa gitu. Oh, udah berbeda. Iya, cuman ya emang tetap ditampah 40 kali gitu kan. Ditampah lagi gitu. Cuman beda Efeknya beda. kekuatannya. Kekuatan ke apanya nih, Mas Ipang? Yang Karena berbeda. keris ini mempunyai energinya, Mas. Energi masing-masing keris itu mempunyai energi masing-masing. Gitu kan. Ada yang untuk menarik rezeki, ada yang untuk jaga penjagaan rumah. Oh, Gitu. ya. Dan apakah si jimat ini ketika diberikan ke seseorang gitu ya, mungkin dari seorang pakar dikasih ke mungkin yang berkonsultasi ke dia, apakah ada ritual tertentunya, Mas Ipang, sampai akhirnya mungkin jimat itu bisa bekerja di yang memiliki? Ya mungkin syaratnya, mungkin kalau jimat misalkan raja tidak boleh kebawa ke toilet. Oh, iya. Syaratnya ya emang harus menjalankan sholat 5 waktu, ngaji dan sebagainya itu. Iya. Balik lagi emang untuk kebaikan diri sendiri ya, kalau Iya, kayak gitu ya. sebetulnya. Iya, betul. Nah, kalau Mas Ipang sendiri ada nggak nih benda-benda mungkin bisa dibilang jimat atau mungkin benda pusaka yang dimiliki? Kalau saya ada sih. Apa aja tuh? Kalau saya selama ini memakai kalung, Mas. Berbentuknya minyak. Boleh ditunjukin? Boleh. Kayak kalung. Apa ya? Ya ini karena jenisnya seperti ini, Mas. Saya boleh megang nih? Boleh. Ini apa nih? Itu minyak. Dalamnya itu emas. Oh. Sama bulu perindu. Oke. Fungsinya untuk apa nih, Mas Ipang? Itu untuk kewibawaan, untuk pengasihan, untuk kerezekian. Oh, oke. Nah, itu didapetinnya dari mana nih, Mas Ipang, kalau boleh Bikin diceritain? sendiri. Oh, bikin sendiri. Ada ritual-ritual tertentu gitu? Ada Ngapain itu waktu itu, Mas Ipang? ritualnya. Kita kan Senin sama Kamisnya harus puasa, malamnya harus zikir. Oh. Gitu. Kalau kita ritualnya ya zikir, meminta kepada Allah atas media pelantara minyak ini. Ya mudah-mudahan rezekinya kita diberikan kelancaran. Cuman ini kan hanya pelantara media, tapi kan hakikatnya Allah yang memberikan.
Iya, betul, Gitu. betul, betul. Ikhtiarnya kurang lebih Iya, ya, itu ya, iya. zikir tiap malam. Nah, ini berarti yang dibawa kemana-mana nih Mas Ipang? Iya. Atau ada yang lain yang selalu dipakai? Ada gelang. Ini gelang apa seperti ini kalau boleh Kalau ini diceritain? kan gelang janitri. Kalau ini kan gelang apa ya namanya? Seperti kelapa kecil gitu. Mm-mm. Nah ini kalau ini kan batu biasa gitu. Ini ada manfaatnya apa aja nih Mas Ipang? Kalau ini hanya seni aja sih. Oh, Mas. seni Senang. aja. Iya. Itu. Nah, yang Mas Ipang bawa atau mungkin yang ada di rumah, ada yang paling keinget nggak cerita ngedapetinnya yang paling susah mungkin, atau yang paling berusaha keras? Ada. Yang mana? Itu Kalau boleh kuku macan saya. Kuku macan. Itu saya dari Bengkulu, Mas. Oke. Dari Bengkulu dulu saya itu ada bisikan goib. Saya suruh ke Bengkulu, Mm-mm. ke namanya gunung apa gitu saya juga lupa. Itu di situ terkenal dengan tujuh manusia harimau. Oke. Mungkin dulu pernah ada filmnya ya, tujuh manusia harimau itu. Nah, pas saya datang ke situ, saya cerita-cerita ke warga setempat, emang di situ lokasinya. Oke. Yang dinamakan tujuh manusia harimau. Setelah saya ritual di atas gunung, Mm. pas saya pulang, saya ketemulah dengan kakek-kakek. Beliau adalah salah satu keturunan dari tujuh manusia harimau itu, yang ke Oke. nomor tujuhnya. Oh gitu. Nah dulu itu ceritanya yang nomor tujuhnya ini dia harimau putih. Mm. Harimau putih, dan dia itu adalah ketuanya dari harimau-harimau yang lain, Mm. dan dia paling sakti Oke. di zaman itu. Mm-mm. Itu Dan mendapatkan si kuku macan itu akhirnya saya gimana? ngobrol-ngobrol dikasih, akhirnya saya dikasih lah kuku macan itu sampai sekarang. Oh, oke. Nah, tapi si kakek-kakek yang Mas Ipang temuin ini emang manusia atau mungkin makhluk halus? Ya bisa dikatakan kalau ini ya bukan ini sih, bukan manusia juga, bukan gitu. Oh, oke. Berarti emang dititipkan gitu. Mas Dititipkan, Ipang ya. iya. Iya, ya. Dan mungkin boleh diceritain Mas Ipang setelah mendapatkan itu apa sih yang efeknya gitu ke Mas Ipang? Efeknya sih ya positif ya Mas. Mm-mm. Jadi saya kadang-kadang kalau ada kejadian besok, saya malamnya tuh kadang-kadang dikasih petunjuk. Itu kan seperti ini gitu. Yang merugikan Mas Ipang mungkin ya. Jadi bisa menghindari ya. Jadi kita bisa menghindari. Oh. Terus saya juga dapat satu keilmuan tanpa belajar, saya dapat dari mimpi. Beliaulah yang mengajari saya. Oh, Gitu. oke. Ya terus terang, terapi telur. Mm-mm. Saya selama ini terapi telur itu diberikan oleh beliau yang mengijazahkannya itu. Terus ada beberapa keilmuan juga gitu. Dan ada singkat cerita, saya juga nggak tahu kenapa dari rumah mau ke Tangerang Selatan itu padahal macet banget. Kalau secara logika kurang lebih 1 jam. Kenapa saya nyampe 15 menit? Nah, itu gimana ceritanya tuh Mas Ipang? Nggak tahu saya. Padahal saya perasaan bawa motor pelan. Tapi kok bisa jadi 15 menit? Oh gitu. Itu cerita. Iya. Teman saya sampai kaget. Aduh. Cuma 15 menit ke Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Yang harusnya 1 jam ya? 1 jam. Oh, iya. Ya, teman saya juga kaget. Ya itu pengalaman saya pribadi, Mas. Gitu. Tapi selalu gitu atau di momen-momen Enggak tertentu juga, aja? momen-momen tertentu gitu. Iya. Oke. Nah, bener nggak sih ini Mas Ipang? Mungkin masih ngomongin tentang benda pusaka ini ya, yang mungkin Mas Ipang juga miliki. Bener nggak sih kalau mereka ini harus diberi makan? Atau diberi mungkin sajen atau apa gitu? Sebetulnya pusaka-pusaka seperti benda-benda gitu nggak perlu dikasih makan sih Mas ya. Apa dikasih sesaji enggak. Oke. Cuman ya kalau kita tahu nama kodamnya cukup kirimkan Al-Fatihah. Oh. Tapi kalau di setiap emang malam Jumat ya kalau itu kan namanya adat istiadat.
menjaga adat budaya kita, menjaga adat budaya nenek leluhur kita gitu. Ya sebetulnya bukan memberi makan kepada pusaka-pusaka tersebut, akan tetapi leluhur kita, bahkan saya pun sering setiap malam Jumat menyediakan sesaji itu dalam arti untuk ini leluhur kita. Adat budaya, iya gitu. menghormati gitu ya. Menghormati, menjaga adat budaya. Kayak intinya kan kalau bukan kita siapa lagi? Iya betul, Gitu. betul. Berarti sudah dititipkan sesuatu, Betul. satu barang yang mungkin bisa dibilang bersejarah gitu kali ya. Udah dititipkan, masa nggak dirawat, nggak disayang gitu Iya. ya. Iya. Nah, ini menarik, kita membahas tadi di awal pesugihan yang untuk memperkaya diri sendiri. Dan tadi Mas Ipong juga udah cerita banyak tentang benda pusaka atau bisa dibilang jimat gitu ya. Yang emang semuanya untuk ke diri sendiri nih. Iya. Tapi mungkin jimat bisa dibilang lebih ilmu putih gitu ya. Nah, ini yang juga mungkin sering rame di beberapa orang, yaitu kalau misalnya tadi pesugihan untuk kekayaan dan mungkin jimat untuk menambah apa istilahnya, tadi Mas Ipang bilang positif, merasa positif, ya. terus mungkin Supaya merasa menarik jadi rezeki, iya, menarik rezeki, teman-teman juga lebih dekat gitu kan. untuk kebaikan diri sendiri Untuk juga ya. kebaikan diri sendiri juga. Dan ada satu hal lagi, yaitu yang untuk istilahnya mempercantik diri nih, yaitu susuk. Ya. Nah, boleh diceritain nggak Mas Ipang tentang susuk ini? Apakah dia masih satu jalur dengan pesugihan atau dia udah berbeda banget? Berbeda. Jadi susuk ini bisa dikatakan seseorang memasang suatu benda, entah itu dari intan atau emas, ke bagian organ tubuh, agar si pelaku ini, kalau wanita supaya cantik, kalau pria ya supaya tampan. Iya. Nah, Sobat Kumis, kita di sini sudah kedatangan salah satu, apa ini bisa dibilang Mas Ipang? Salah satu tamu ya. Tamu dari Mas Ipang ya. Yang memiliki pengalaman tentang susuk. Di sini sudah ada, boleh Mas silakan perkenalkan diri. Malam, nama saya Julian. Mas Julian. Mungkin boleh diceritain, tadi kita sedikit sudah ngobrol tentang pengalaman Mas Julian memasang susuk yang jumlahnya nggak sedikit nih Sobat Kumis. Boleh diceritakan Mas Julian? Oke, jadi ini awalnya sekitar 2020. Pada saat itu saya merasa orang-orang di sekitar saya menyepelekan saya dipandang sebelah mata, kemudian saya juga dicuekin sama teman-teman, merasa tidak dihargai. Kemudian saya berniat untuk mengubah segalanya. Setelah itu saya mencari orang pinter. Kebetulan saya dapat orang pinter itu di Tangerang. Di Tangerang, tapi bukan Mas Ipang ya. Saya juga Tangerang kebetulan. Silakan. Setelah itu saya ngobrol-ngobrol sama beliau. Dia bilang oke, saya bisa pasang. Jadi waktu itu pertama kali saya pasang susuk itu di sini, di dahi. Dan setelah itu berturut-turut sampai 16 susuk saya pasang. 16? Iya. Jadi dari muka, badan sampai paha gitu. Jadi untuk khasiatnya itu biar orang lebih simpatik sama saya, biar orang lebih suka sama saya, biar orang merasa wah orangnya ganteng nih gitu. Tetapi setelah beberapa bulan memasuki bulan keempat, itu berbalik dengan sendirinya.
saya mendapat kesialan, saya kena tipu, pekerjaan kacau, semua berantakan. Nah, kebetulan pada saat itu saya punya boneka arwah. Dan kebetulan saya bisa komunikasi dengan arwah, dan boneka itu bilang seperti ini, papi, kalau bisa itu susuk yang ada di papi dilepas deh, soalnya tidak bagus. Nah, anak saya ini namanya Rian, boneka arwahnya, dan dia hampir setiap hari mengingatkan gitu mengingatkan, sampai saya mungkin udah agak saya give up gitu. Akhirnya saya telepon lagi si bapak itu, Pak, saya minta tolong semua susuk yang bapak udah pasang tolong ditarik lagi, saya sudah tidak mau lagi karena saya udah anggap saya sudah kapok gitu. Akhirnya kebetulan bapaknya mengiyakan ya. Pada saat itu kalau tidak salah awal 2022 semua susuknya diambil, dan perlahan kehidupan saya kembali normal. Jadi untuk para pemirsa jangan sekali-sekali mau masang susuk karena sementara aja. Nanti ke belakangnya akan berbalik lagi. Dan jangka waktunya nggak lama ya, Mas Julian ya? Hanya sekitar 4 bulan ya? Jadi sistemnya mereka begini, kalau kita pasang susuk misalnya ya, ini sekarang misalnya bulan Mei. Nanti Anda kayak harus recharge itu kayak handphone. Setelah 4 bulan kita harus kembali lagi ke orangnya tersebut untuk di recharge. Energinya di recharge lagi, baru full power lagi. Nanti setelah 4 bulan begitu lagi, otomatis kan pengeluaran juga ya, perlu biaya. Nah, itu salah satu triknya dari dukunnya begitu. Terima kasih Mas Julian sudah sharing pengalamannya. Dan ini seru banget karena ternyata mungkin banyak yang nggak tahu kalau ternyata susuk itu berbalik ke dirinya sendiri ya. Betul. Mas Ipang ya. Iya betul. Ya itu jika tidak dicas. Yang tadi Mas Julian udah bilang ya, nggak balik lagi ke dukunnya gitu ya. Nah tapi tadi Mas Julian memasang sampai 16 susuk. 16 susuk. Ya, 16. Itu apakah emang karena susuk itu bikin nagih bisa dibilang, atau gimana tuh Mas Ipang? Bisa dikatakan bisa membuat ketagihan. Gitu. Karena kan pertama misalkan kita pasang di kening, itu kan untuk membuka aura supaya orang-orang melihat kita kok cantik banget, ganteng banget, kok menawan gitu kan. Nah, terus dia akhirnya pengen lagi dong, tambah lagi. Bagaimana sih kalau pembicaraan saya supaya disukai, direspon lah. Akhirnya dia balik lagi ke dukun, masang di sini, agar setiap bicara direspon. Betul. Ntar balik lagi, nambah lagi di sini, tadi mana lagi di tangan, bagaimana? Gitu. Akhirnya jadi seluruh tubuh ya. Seluruh tubuh. Dan mungkin efeknya bisa lebih berbahaya kali. Lebih berbahaya. Tapi mungkin satu garis lurus yang bisa kita ambil dari pesugihan, jimat, dan susuk ini adalah semuanya karena mungkin bisa dibilang untuk menguntungkan diri sendiri gitu ya. Kalau misalnya pesugihan tadi untuk menambah kekayaan, jimat untuk bisa dibilang menjaga diri, dan susuk ini untuk menambah mungkin jadi lebih menarik, dan tergantung posisi di mana ya. Tadi kalau misalnya di mulut jadi lebih bisa lancar berbicara gitu ya mungkin. Oke, ini seru banget. Nah, tapi mungkin Mas Ipang, dari tadi yang kita bahas adalah selalu ada konsekuensi yang akan diterima oleh orang yang melakukannya. Betul. Mungkin Mas Ipang bisa memberikan pesan untuk sobat kumis yang
pasti banyak yang penasaran nih. Siapa tahu ada yang pengen lebih menarik dilihat oleh lawan jenis, atau mungkin pengen bisnisnya lebih sukses. Tapi kan dari tadi yang diceritain sama Mas Ipang, selalu ada efek buruknya. Iya. Mungkin ada pesan dari Mas Ipang untuk Sobat Kumis. Oke. Pesan saya untuk Sobat Kumis, jangan pernah memasang susuk pesugihan ataupun di yang hal-hal yang di luar logika ya, atau yang negatif. Sebetulnya gini, jika emang diri kita ingin auranya terbuka, pengen ucapan kita selalu direspon, itu sebetulnya bagi saya mudah. Kalau aura kita pengen terbuka, bercahaya, syaratnya jangan lepas dari wudhu. Betul. Kalau ucapan kita pengen selalu direspon sama seseorang, selalu jujur. Iya. Dalam setiap pembicaraan, maupun hal yang kecil atau yang besar. Benar. Gitu, Mas. Iya. Masih ada cara yang lebih bisa dibilang mungkin tadi kalau ilmu putihnya nih ya Mas Ipang ya, yang mungkin bisa efeknya mirip tapi nggak berbahaya untuk diri sendiri gitu ya. Salah satunya tadi ada yang Mas Ipang udah sharing, zikir, sholatnya jangan sampai putus ya. Jadi mungkin Sobat Kumis yang penasaran di sana mungkin bisa mencari alternatif yang lebih baik untuk diri sendiri juga ya. Jangan penasaran sekalipun. Jangan mencoba yang hal-hal seperti itu ya Mas Ipang ya. Begitu, thank you Mas Ipang sudah sharing-sharing. Thank you juga Mas Julian sudah sharing ceritanya di sini. Semoga segala yang disampaikan oleh Mas Ipang bisa diterima dengan baik oleh Sobat Kumis semuanya. Kalau misalnya ada kesalahan, mohon maaf. Kevin pamit, Mas Ipang juga pamit. Terus update tentang kumis, karena selalu ada kisah mistis yang lebih seru di episode selanjutnya. Sampai jumpa di misteri selanjutnya. Bye!